Sebelum memulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, dan tekan subscribe, dan klik lonceng tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Bertemu kembali dengan channel Ibu Fitria Wulandari. Dan kali ini Ibu juga akan memberikan pembelajaran kelas 6 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku di pembelajaran keempat. Sumber pembelajaran ini Ibu ambil dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada muatan matematika 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Pada muatan PPKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada muatan bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil atau wawancara yang diperkuat sebagai bukti. Nah, di situ terlihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Ayo kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, tugas kalian, coba kalian tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, selanjutnya tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamatan nilai-nilai Pancasila? Nah, masuk pada muatan matematika.
sini Ibu akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, jadi operasi hitung campuran bilangan cacah ini merupakan operasi hitung yang menggabungkan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, di sini ada beberapa contoh operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, contoh yang pertama, 23 tambah 12 dikurang 16. Nah, hal yang kalian harus perhatikan apabila ada operasi hitung campuran yang menggabungkan antara penjumlahan dan pengurangan, hal yang kalian kerjakan terlebih dahulu ialah penjumlahan. Nah, jadi kalian kerjakan 23 tambah 12 sama dengan 35. Lalu kalian masukkan lagi pengurangannya. Jadi 23 tambah 12 sama dengan 35 dikurang 6. Hasilnya ialah 19. Nah, terus di contoh yang kedua ada 8 kali 5 dibagi 2. Nah, sedangkan apabila ada operasi hitung campuran yang penggabungan dari perkalian dan pembagian, angka yang kalian hitung terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Kalian bagikan dengan soalnya, yaitu dengan 2. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, jadi hasilnya ialah 20. Selanjutnya, contoh yang ketiga, 72 dibagi 2 dikurang 11. Nah, apabila penggabungan operasi hitung campuran antara pembagian dan pengurangan, maka angka yang harus kalian hitung terlebih dahulu adalah pembagian. Nah, jadi 72 dibagi 2 sama dengan 36. Lalu 36 dikurang 11 sama dengan 25. Kata kuncinya kalian harus ingat, apabila operasi hitung campuran bilangan cacah ini, kalian harus memperhatikan apa yang dioperasikan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hal-hal yang harus kalian dahulukan ialah perkalian terlebih dahulu, lalu pembagian, lalu penjumlahan, dan pengurangan. Jadi harus kalian lihat dari soalnya terlebih dahulu, apakah penggabungan antara penjumlahan dan pengurangan, atau perkalian dan pembagian. Nah, atau bisa juga contoh soalnya digabungkan semua operasi hitung campurannya antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, coba kalian perhatikan. Situ ada lagi contoh 72 dibagi 2 dikurang 11. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu hitung terlebih dahulu pembagiannya. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya tadi, kalian harus perhatikan contoh operasi hitung campurannya apa yang ada di soal. Nah, di situ ada operasi penggabungan antara pembagian dan pengurangan. Nah, jadi apabila ada pembagian dan pengurangan, angka yang harus kalian hitung terlebih dahulu adalah angka pembagiannya. Nah, alasannya karena pembagian dan perkalian itu bernilai sama atau dihitung terlebih dahulu. Nah, jadi yang harus kalian hitung ialah pembagiannya terlebih dahulu. Nah, jadi 72 dibagi 2 adalah 36. Lalu hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah kalian kurangkan. Nah, kalian kurangkan dengan angka 11 atau dengan soal tersebut. Jadi 36
dikurang 11 sama dengan 25. Nah, maka kalian sudah mendapatkan hasil dari pembagian yang dikurang dengan bilangan selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat di layar, coba kalian hitung ya. Nanti Ibu kirimkan linknya. Nah, di sini tugasnya. Nah, di sini ada 18 kali min 125 ditambah 625 dibagi 5. Nah, yang manakah yang harus kalian dahulukan? Nah, jadi yang harus kalian dahulukan itu ialah perkalian. Nah, terus apabila ada angka yang di dalam kurung, maka angka tersebut yang harus kalian operasikan. Nah, jadi yang kalian dahulukan ialah 18 dikali min 125. Nah, apabila kalian sudah mendapatkan hasil operasi hitung dari 18 kali min 125, kalian letakkan di sini. Lalu kalian masukkan simbol penjumlahan. Nah, setelah itu kalian bagikan 625 dibagi 5. Apabila kalian telah mendapatkan hasil keduanya, nah, hasil keduanya tersebut lalu kalian jumlahkan. Disitulah kalian mendapatkan hasil dari operasi hitung 18 kali min 125 ditambah 625 dibagi 5. Nah, begitupun selanjutnya. Apabila ada angka yang di dalam kurung dalam operasi hitung campuran, hal yang kalian dahulukan ialah angka yang di dalam kurung yang kalian dahulukan dalam pengoperasian hitung campuran. Nah, kita lanjut pada muatan bahasa Indonesia. Nah, jadi pada pembelajaran pertama kemarin Ibu sudah membahas tentang bagaimana jagung berkembang biak, dan kalian telah mengisi diagram dan kamu telah mengumpulkan informasi atau ide penting di link yang Ibu bagikan kemarin. Nah, terus jadi pembahasan Ibu kali ini ialah pembahasan yang sebelumnya telah Ibu bahas pada pembelajaran pertama pada cara jagung berkembang biak. Jadi kalian bisa kembali membaca teks cara jagung berkembang biak pada pembelajaran pertama. Bisa kalian cek di YouTube Ibu sebelumnya. Nah, jadi bisa kalian lihat di layar, di situ ada diagram yang membahas tentang ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulan. Nah, jadi di sini ide pokok dan paragraf 1 pada teks cara jagung berkembang biak. Nah, di sini teks pertama pada paragraf pertama ialah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, lalu di situ ada ide pokok. Nah, ide pokok ini diambil dari paragraf pertama. Nah, yang dimana ide pokok pada paragraf pertama ialah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, terus di sini kita dapat menyimpulkan dari ide pokok. Nah, ide pokok pada paragraf pertama, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, jadi untuk menemukan ide pokok dan kesimpulan, kalian harus membaca teks atau paragraf secara berulang-ulang pada teks yang telah ditentukan. Nah, setelah kalian menemukan ide pokok, maka kalian bisa menyimpulkan
menyimpulkan teks pada sebuah paragraf. Nah, di sini juga ada contoh teks pada paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, jadi ide pokok pada paragraf kedua, membiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, dapat disimpulkan dari ide pokok pada paragraf kedua ialah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, bagaimana sih cara kalian dapat menyimpulkan teks laporan? Nah, caranya itu kalian harus membaca teks dengan cara berulang-ulang. Nah, jadi harus kalian baca teks tersebut dengan cara berulang-ulang, lalu kemudian kalian dapat menentukan kalimat utama atau ide pokoknya. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama atau ide pokok, maka kalian bisa membuat kesimpulan dari teks paragraf yang ingin kalian simpulkan. Nah, lanjut ke muatan PPKN. Nah, ayo kita baca kembali butir-butir Pancasila. Semoga kalian masih semangat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi Pancasila bunyi-bunyinya antara lain: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu telah membahas di pembelajaran pertama itu tentang penerapan sila pertama dan kedua. Nah, pada kali ini Ibu melanjutkan membahas tentang penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga pada Pancasila itu bermakna usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Republik Indonesia yang mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya Ibu akan menampilkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga pada Pancasila. Nah, jadi di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, terus yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta akan tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Nah, adapun hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga. Contohnya saja, kalian dapat bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan adat istiadat. Nah, lalu kalian bisa menerapkannya dengan mencintai produk lokal, nah, yaitu produk Indonesia. Nah, terus kalian harus ikut menjaga keamanan lingkungan. Nah, jadi tugas kalian di sini
Nah, coba kalian amati kedua gambar yang ada di layar kalian. Nah, gambar pertama dan gambar kedua. Nah, pertanyaannya, nah yang pertama kalian tulislah isi cerita masing-masing gambar yang telah kalian amati. Nah, lalu yang kedua, nilai Pancasila dari sila berapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut. Dan ketiga, coba kalian cari 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga dan Pancasila. Nah, apabila kalian sudah mendapatkan jawaban tersebut, nah nanti kalian akan Ibu kirimkan link untuk menjawab pertanyaan tersebut di grup WA. Nah, jadi cukup sekian materi Ibu pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.